Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad iftah wa bi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidamul kalaf wa alihi wa sallam wa ba'du. Alhamdulillah. Ahbabuna al-kiram dimanapun berada, alhamdulillah Allah masih memberikan kita sehat wal afiat, kamal afiyah, masih memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan, kesempatan hidup yang begitu indah, begitu berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan Allah senantiasa menyenangkan kita semua di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ayolah ahbab yang dimuliakan oleh Allah, teringat akan 3 doa daripada malaikat Jibril alaihi salam yang diaminkan langsung oleh Nabi besar Muhammad SAW saat beliau hendak menaiki mimbar beliau, hendak berdakwah atau menyampaikan ceramah kepada para sahabat, juga nasihat untuk kita semua. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW naik ke mimbar, anak mimbar yang pertama beliau mengatakan amin, kemudian naik mimbar yang kedua beliau pun juga mengatakan amin, naik mimbar yang ketiga beliau juga mengatakan amin, kemudian beliau berkhutbah seperti biasa dan selesai. Ketika selesai, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami mendengar engkau tadi sami'naka taqul amin, engkau mengatakan amin 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 3 kali. Lantas Nabi SAW pun memberitahukan bahwasanya atani Jibril, malaikat Jibril datang kepadaku tadi sewaktu aku mau menaiki mimbar, kemudian berdoa dengan 3 doa dan memerintahkan aku untuk mengaminkannya. Adapun susunannya, mohon maaf kalau ada kekeliruan dalam susunan. Hasil kurang lebih riwayatnya mengatakan, yang pertama kata Nabi Muhammad SAW, man adraka walidayhi au ahadahuma falam yudkhilahu au yudkhilhul jannah ab'adahullah. Yang pertama kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, wahai Habibullah, barang siapa yang memiliki kedua orang tua atau salah satu dari mereka yang masih hidup, kemudian sebab keberadaan orang tua tadi tidak bisa menjadikan seorang anak tersebut masuk ke dalam surganya Allah, mudah-mudahan Allah jauhkan dia dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas kata Nabi Muhammad SAW pun, malaikat Jibril merintahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, qul amin, katakan amin wahai Rasulullah. Nabi pun mengatas kemudian mengatakan amin. Ya ahbab yang dimuliakan oleh Allah, ini doa, bukan sembarang doa. Yang mendoakan bukan kita sebagai manusia biasa, tapi malaikat Jibril, pemimpinnya para malaikat, dan yang mengaminkan pun manusia termulia, makhluk termulia bahkan, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga maksud dari hadis tersebut apa? Doa yang pertama ini, kata para ulama, sebab seorang anak itu paling mudah masuk ke dalam surganya Allah selama dia masih memiliki kedua orang tua atau salah satu dari mereka masih hidup. Dengan cara apa? Dengan meminta ridhonya orang tua tersebut. Sebab keridhoannya Allah berada dalam keridhoan orang tua, selama bukan dalam perbuatan maksiat. Jadi kalau ditanya, seumur hidup kamu pernah gak minta ridho sama orang tua kamu? Nggak pernah. Lesh, kenapa nggak pernah? Minta sama mereka, minta sampai mereka mengucapkan, saya ridho kepadamu anakku dunia akhirat. Maka bisa dipastikan anak tersebut mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala itu terdapat di dalam ridhonya orang tua, dan murkanya Allah pun terdapat di dalam kemurkaan orang tua. Maka bagi kalian wahai anak, berbaktilah kepada orang tua kalian jika keduanya masih hidup atau salah satu dari keduanya masih hidup, atau saat mereka meninggal, bagaimana dengan cara mendoakannya. Dengan cara mendoakannya. Di antara cara mendoakan orang tua selain setelah sholat, bahkan di saat adzan, para ulama menambahkan bahwasanya man qala hina yasma' adzan, barang siapa yang berdoa ketika dia setelah mendengar adzan, Rabbi ighfirli wa liwalidayya, Rabbi ighfirli wa liwalidayya, Rabbi ighfirli wa liwalidayya, Rabbi ighfirli wa liwalidayya, Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Jadi setelah dia baca doa adzan, dia baca doa itu, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia baca doa untuk orang tua 5 kali. Setelah dia baca doa adzan, dia baca doa untuk orang tua 5 kali. Kata ulama, kutiba barran biwalidayhi, maka anak tersebut dicap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Jadi ini maksud hadis yang pertama, atau amin dari doa Nabi Muhammad SAW yang pertama. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, ayolah habab yang dimuliakan oleh Allah, aku mengatakan amin karena Jibril mengatakan.
man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahu Allah. Barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan kemudian dia tidak diampunkan dosanya oleh Allah, mudah-mudahan kata malaikat Jibril, Allah menjauhkan dia dari rahmatnya. Lantas Nabi pun diperintahkan malaikat Jibril untuk mengucapkan amin, atau diminta malaikat Jibril untuk mengucapkan amin. Nabi pun mengaminkan doa tersebut. Ayolah ahbab yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kok sampai orang yang tidak dapat ampunan di dalam bulan Ramadan sampai didoakan malaikat Jibril supaya tidak dapat rahmat dari Allah? Gal kata Habibullah Haddad dalam kitab Nasihatidiniyah, beliau mengatakan karena sangat mudahnya bagi seorang hamba mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah di dalam bulan Ramadan. Ini bulan yang begitu penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keagungan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan keagungan, bulan yang walhasil segala macam kebaikan Allah tumpahkan di bulan Ramadan. Sehingga saat seorang hamba mendapati Ramadan kemudian dia tidak beramal, dia tidak beramal soleh, dia tidak mau mengambil daripada rahmat ampunannya Allah di bulan Ramadan, maka dia sudah sangat menjadi hamba yang pembangkang. Tiap tahun kita lewati, tiap tahun kita lewati, tiap tahun kita lewati. Jangan kita merasa, enggak Beb, saya di tahun kemarin enggak puasa, saya biasa aja, saya enggak ini kok, buktinya saya masih dapat duit, saya masih ada anak istri, saya masih begini, saya masih begini. Gal, kalau tahun ini kamu masih dapat Ramadan, berarti kamu masih dikasih Allah kesempatan untuk kembali kepada Allah. Maka Ramadan itu syahrul taubah, bulannya bulan taubat, bulan waktu kita minta maaf sama Allah untuk yang sudah-sudah. Enggak Beb, saya nggak mau, saya mau tetap seperti biasa, saya yakin Allah ampunkan dosa saya tanpa ada amal. Ingat, ini yang berdoa Jibril yang mengaminkan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kau masih dikasih kesempatan, ambil kesempatan tersebut. Siapa tahu Ramadan yang akan datang kamu tidak menemuinya lagi. Ramadan ini betul-betul istimewa, bulan yang penuh keagungan bagi kita umat Nabi Muhammad. Makanya dikatakan bulan umatnya Nabi Muhammad. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man fariha bi qudumi Ramadan haramallahu jasaduhu ala niran, agama SAW. Barang siapa yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, senang di sini senang yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW bukan senang makanan, walaupun itu tidak haram. Kita senang karena makanan itu banyak yang di sale, pakaian di sale masalah, senang. Tapi bukan ini senang yang dimaksud Nabi Muhammad. Senang karena apa? Bulan yang penuh dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Senang itu maksudnya begitu. Dia senang datangnya Ramadan, dia berbahagia, maka kata Nabi SAW, balasan bagi si hamba, haramallahu jasadahu ala niran. Allah haramkan jasadnya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu indahnya Ramadan Allah siapkan bagi kita umat Nabi Muhammad. Tinggal kita mau atau tidak. Bahkan ceritakan dalam kitab Faidul Mukhtarah, salah seorang saleh menceritakan kana indana ismuhu Muhammad di situ. Ini cerita alhamdulillah Fakir sendiri sangat senang dengarnya. Kenapa? Karena seakan-akan di situ mudah-mudahan harapannya sih Al-Fakir yang dimaksud orang itu. Jadi ceritakan orang saya tersebut bahwa saya di sekitar kami ada seorang pemuda yang namanya Muhammad. Di luar bulan Ramadan la yusalli ila qita'an nadiran. Dikatakan situ bahwasanya si Muhammad ini, pemuda ini, dia tidak sholat kecuali sangat jarang. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga sholat 5 waktu kita, bahkan ditambah sunnah-sunnahnya. Idza jaa Ramadan, tapi kalau datang bulan Ramadan, dia kalau sudah datang bulan Ramadan, dia senang. Dia pakai pakaian yang terbaik, yang istilahnya untuk menghormati bulan Ramadan. Dia beli minyak wangi, dia siapkan Qur'annya, dia beribadah kepada Allah, dia puasa dengan sungguh-sungguh, kemudian malamnya dia bangun untuk sholat, dia ngaji dan sebagainya. Sehingga ditanya oleh orang soleh tersebut, ya Muhammad, kenapa ente kok ngerjakan begini di bulan Ramadan? Di luar Ramadan ente biasa-biasa aja, di Ramadan Masya Allah anda lihat ibadah ente, bahkan ente sampai ngekodok sholat-sholat yang sudah ente lewatin. Gal, kata si Muhammad tadi, si pemuda itu bilang apa? Aku yakin ini bulan penuh ampunan dan aku berharap Allah ampunkan dosaku. Makanya aku betul-betul menghormati bulan Ramadan. Menghormati bulan Ramadan dengan amal ibadah, amal soleh, bukan meremehkannya. Akhirnya famata, meninggal si Muhammad tadi. Si orang saya tadi bermimpi ngeliat si Muhammad berada
di tempat kok bagus. Akhirnya ditanya, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah perbuat kepadamu wahai Muhammad? Gal, katanya si Muhammad, ghafarani Allah, Allah mengampunkan dosaku, ghafarallahu li hurmati fi syahri Ramadan, karena aku menghormati bulan Ramadan. Masya Allah, ini gara-gara dia menghormati bulan Ramadan. Bahkan dalam kitab yang sama, Faidul Mukhtarah, juga dikatakan ada seorang majusi yang mendapati anaknya makan di siang hari di bulan Ramadan. Dia lihat anaknya makan di bulan Ramadan siang-siang, dia ambil pecut, dia pukul anaknya. Kenapa tidak menghormatin? Gal, ini cuma makan, padahal dia majusi, dia tidak terkena hukum wajib puasa karena dia bukan Islam. Dia hajar anaknya bisa-bisan. Kenapa tidak menghormatin bulan Ramadan? Nanti nggak tahu apa orang-orang muslimin itu berpuasa di bulan Ramadan. Akhirnya setelah dia meninggal, orang soleh di daerah dia bermimpi ngeliat. Ditanya, ente kok dapat kedudukan begini, kenapa? Gal, karena aku menghormati bulan Ramadan, sehingga di saat sakaratul mautku, di saat akhir hayatku, Allah memberikan aku rezeki berupa apa? Hidayah dan Islam. Aku sempat masuk Islam di akhir hayatku. Ini gara-gara menghormati bulan Ramadan. Makanya kita bilang kemarin di bulan Ramadan, di pesan sebagai orang yang selalu Allah kasih kesempatan di bulan Ramadan, khususnya Al-Fagir sendiri, karena kita semua tahu nggak ada yang sempurna di antara kita kecuali Nabi Muhammad SAW dan orang yang Allah kasih taufik. Tapi paling tidak kita bisa berusaha mengamalkan hadis Nabi SAW, khamsun yufattirna as-sa'ima. Ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasanya seorang hamba. Maksudnya puasanya dia tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita yang bilang, tapi Nabi Muhammad SAW. 5 hal tersebut adalah al-kadhibu, yang pertama dusta. Udah stop, tobat sama Allah dari dusta. Kemudian yang kedua ghibah, stop ghibah, ngegunjing orang lain. Jangan lagi kita ngomongin orang-orang, baik itu benar ataupun salah. Jangan kita merasa dengan mengomongi mereka seakan-akan kita sudah benar. Lah, hati-hati. Ghibah itu benar atau salahnya itu sudah bahaya. Bahkan orang yang mendengarkan sekalipun dia juga ikut andil dalam melakukan dosa, dalam mendapatkan dosa ghibah. Bahkan dikatakan ghibah itu lebih berat dosanya daripada berzina. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nggak terasa kita suka ghibah. Jadi kalau di Ramadan ada yang ngajak bohong, ada yang ngajak ghibah, gal bilang, anak puasa, anak nggak mau ghibah, anak nggak mau bohong. Wah, sombong kamu, sok suci. Anggap aja itu bisikan syaitan. Baca qul a'udzu birabbin nas yang banyak kalau ada yang ngomong begitu. Jangan dengerin, baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas sampai habis. Itu anggap aja waswas dari syaitan. Sebab syaitan yang diikat oleh Allah, syaitan yang tidak nampak atau dari kalangan jin. Dari kalangan manusia, ya tadi itu orang yang nggak mau kita baik, dia nggak mau kita baik. Bukan kita bilang dia syaitan secara hakiki, bukan, tapi perbuatannya syaitan. Na'udzubillah. Jadi kalau ada yang ngajak ghibah, ngajak bohong, enggak, saya puasa, pergi, tinggalkan jauh-jauh. Kemudian yang ketiga kata Nabi Muhammad SAW, on-namimah, yaitu ngadu domba. Orang yang puasa juga tidak berharga puasanya kalau dia nggak ngejaga dirinya dari ngadu domba. Wah, dia cerita ke sini bagaimana, dia cerita ke sana bagaimana, akhirnya mereka yang diceritakan tadi berantem berdua atau saling bermusuhan, saling membenci. Kita nggak sadar kadang namimah begitu. Namimah itu bukan berarti kamu jelekin sama si fulan, yang satu kamu jelekin sama si fulan, berantem. Nggak cuma begitu. Kadang-kadang dia cerita begini, nah, kamu tahu nggak, contoh karena di sini ada Abang Muhsin, Ustadz Muhsin, LPD ICDKD. Anggap gini, Sin, kamu tahu nggak, Sin, si ini nyakitin aku loh. Akhirnya si Muhsin marah. Sebab apa? Sebab karena disakitin misalkan. Sampai sana Nabi bilang, kamu tahu nggak si Muhsin nyakitin saya? Masa? Akhirnya dia marah juga, kenapa? Dia pikir si Muhsin nyakitin saya, padahal cerita itu semuanya bohong, cuma pengen ngadu. Akhirnya begitu ketemu berdua nih, mungkin mereka nggak pukul-pukulan, tapi pandangan mereka sudah pandangan saling merendahkan. Ini juga termasuk ngadu domba. Yang tadinya mereka bersaudara, mereka baik,
tahu-tahu mereka jadi pecah di hatinya, makin jauh dari Allah. Hubungan mereka makin jauh. Tadinya mereka baik-baik sama-sama, istilahnya berjuang di jalan yang sama, mereka saling ngebantu dan lain sebagainya. Akhirnya karena adu domba tadi dia makin jauh. Nah, ini jadi segera tobat, minta maaf, minta ampun sama Allah, dan doakan yang kamu gibahin, yang kamu dustain, yang kamu adu dombain. Mudah-mudahan Allah ngangkat derajat mereka, Allah lipat gandakan kebaikannya. Yang ketiga, kemudian yang keempat, Nabi SAW, wal yaminul kadhibah, sumpah palsu. Sumpah di sini mesti diperhatikan. Nah, buat sebagian masyarakat Indonesia, sumpah itu kita diajarkan oleh syariat, itu ada tata caranya. Kalau mau sumpah itu ada 3 huruf sumpah kata Nabi Muhammad SAW. Pakai waw yaitu wallahi, atau pakai ba yaitu billahi, atau pakai ta yaitu tallahi, atau 3-tiganya. Jadi kalau disumpah lillahi ta'ala itu bukan sumpah. Itu bukan sumpah, itu niat. Dia entah mau niat apa. Lillahi ta'ala misalkan aku nggak makan, dia nggak sumpah. Dia nggak bohong, tapi ucapannya dia siapa tahu kebohongan. Intinya sumpah palsu, dia ngatasnamakan Allah, wallahi, demi Allah misalkan. Saya nggak makan, tapi dia lagi nyemil. Hasil kita ngerti lah sudah bagaimana sumpah palsu itu. Atau sumpah yang tidak mengatasnamakan Allah, tapi dia sumpah saya nggak ini kok. Tujuan dia sumpah saya sumpah. La aqsimu billah, saya sumpah kok demi Allah gitu. Ini juga bisa membatalkan pahala puasa. Kemudian yang terakhir, Nabi SAW, an-nadharu bisyahwah. Ini yang kemarin banyak pertanyaan di DM atau direct message. Banyak yang tanya, Habib maksudnya bagaimana nadharu bisyahwah? Kalau nggak syahwat nggak apa-apa ngelihatnya. Nggak masalah. Tidak jadi masalah kalau dia ngelihatnya nggak pakai syahwat. Tapi penglihatan pandangan pertama mungkin nggak pakai syahwat, kedua dan seterusnya itu bisa jadi pakai syahwat. Berarti sekali ngeliat jangan kedip. Ya salah kamu begitu juga. Ngelihat istighfar sama Allah, kata Nabi makal ula wa alaika tsaniyah. Buat kamu yang pertama, maksudnya penamuan yang pertama itu nggak dihitung dosa sama Allah. Tapi yang kedua, jadi begitu kamu lihat astagfirullahaladzim, udah buang muka. Jangan dipelototin, dipantangin terus. Wa alaika tsaniyah, yang kedua kali kamu mandangin itu baru dihitung dosa. Berarti Bib, saya nggak usah jalan dong naik motor Bib. Loh, kamu jalan aja nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu kan kemarin kita bilang, kalau kamu berada di belakang perempuan yang pakaiannya transparan, maaf, dalamannya kelihatan warnanya, terus kamu di belakang terus dijejer. Padahal bisa nyelip, bisa ngelewatin, tapi sengaja aja. Bib, saya nggak syahwat, saya nggak tahu ukuran syahwat seseorang banget, tapi intinya yang tahu masing-masing diri kita bagaimana syahwat. Syahwat itu sesuatu yang menyenangkan hati. Dalam artian dia dilarang sama Allah tapi menyenangkan hati kita. Ini makanya kadang-kadang kita nggak sadar. Anak pun sering begitu kok, terus terang. Kalau di jalan kadang-kadang kan sering begitu. Ya bukan berarti anak mantangin terus, enggak. Maksudnya kalau ngelihat senang hati ngeliat syahwat, tapi tinggalkan daripada dosa terus-terusan. Taubat sama Allah, stop. Terus gimana Beb caranya Beb supaya nggak syahwat? Atau nggak mungkin kalau cara nggak syahwat, nggak mungkin, mustahil. Kalau mau potong punyamu, syahwat tetap ada, cuma nggak ada tempat pelampiasan. Makanya mandang aja nggak boleh, kata Nabi SAW. Atau dia nggak jalan keluar, dia ngeliat dari handphone. Hal-hal yang bisa membangkitkan gairahnya, syahwatnya. Dia tonton, dia pelototin. Kemudian dia, naudzubillah ya, apalagi sampai kejadian inzal an mubasyarah misalkan. Di antara hal yang batalkan puasa, inzal an mubasyarah. Sampai khuruj dianya. Bukan mimpi, khuruj. Ya begitulah pokoknya. Ini sudah batal puasanya, batal pahalanya. Ini cuma sekedar mandang. Apalagi kalau sampai ada kejadiannya bagaimana Beb? Nggak harus kamu tidur sama dia, enggak. Mungkin pegangan tangan, mungkin ngobrol. Kan mandang aja nggak boleh, apalagi ngedeketinnya gitu loh. Jadi mandang aja itu dilarang. Itu bisa membatalkan pahala puasa. Bisa membatalkan pahala puasa. Akhirnya sia-sia puasa kita. Jangan nanti dipandangin terus. Pandang aja nggak boleh. Berarti Beb, jangan dipandang, dipegang aja. Ditambahnya lagi sayang. Terus gimana cari dihindarin? Minta sama ya Allah. Allahumma, di antara doa yang diajarkan ulama kita, Allahumma
ya Allah urzuqni, berikanlah rezeki atau limpahkanlah kepadaku ladzata ta'atika, nikmatnya taat kepadamu, wa harimni, dan haramkan kepadaku atau jauhkan aku min ladzata ma'siyatika, daripada ladzatnya maksiat kepadamu. Minta sama Allah biar Allah haramkan itu semua dari kita gitu. Terus kalau dia kerja sebagai ojol bagaimana Habib? Anak pernah jadi ojol lumayan lama lagi, dan anak tahu kadang-kadang tidak menimbulkan syahwat, lebih sering menimbulkan syahwat. Nggak bisa dibohongin, kecuali dia cuma gosen atau GoFood, maksudnya dia cuma ngirim makanan atau barang, dah itu nggak mungkin ada syahwatnya. Yang syahwatnya paling biasa pas nganter, kalau kebetulan yang nerima gadis, alhamdulillah, atau yang nitip barang, dah itu gadis, paling itu doang ngeliat. Jadi dijaga, benar-benar dijaga. Gimana caranya? Jangan dipandangin. Dia ngomong suasana, kita buang muka sedikit. Oh ya nggak apa-apa. Kalau ditanya loh, Pak, Bapak nggak sopan. Justru saya sopan sekarang, karena saya nggak ngelihat kamu. Nanti kalau saya ngelihat terjadi apa-apa, naudzubillah. Tapi kalau cantik gimana? Justru itu. Kalau jelek kamu nggak mungkin mandang. Tapi kalau cantik kamu pasti pandang. Itu pasti. Makanya jangan sekali-sekali mau mendekati. Kita begini karena kita sudah ngelakuin sebagai driver. Kita tahu, apalagi kalau sudah dapat pesanan-pesanan atau penumpang. Di beberapa kasus dia sampai berani meluk. Di beberapa kasus. Kita gimana? Nggak mungkin nggak syahwat begitu. Nggak mungkin nggak syahwat. Padahal kadang-kadang kita juga suka ngerem mendadak, sengaja cari-cari syahwat. Terus saya nggak kerja, bukan nggak kerja. Kalau dulu kita waktu di salah satu aplikasi itu bisa dipilih. Jadi penumpang, barang, atau makanan. Yang penumpang yang kita matikan, ambil di makanan sama barang aja. Nggak tahu kok sekarang, karena kita sudah berhenti. Jadi itu 5 hal yang mesti kita jaga. Khamsun kata Nabi, 5 yufatir nasaima, yang bisa membatalkan pahala puasa, sehingga puasa kita sia-sia di sisi Allah. Ya pintar-pintar kita ngejaga dari 5 hal ini. Pintar-pintar kita ngejaga dari 5 hal ini. Yang pertama tadi kita ulang lagi, al-kadzibu, dusta. Kemudian yang kedua kata Nabi Muhammad SAW, al-ghibatu, ghibah, ngegunjing saudara teman kita. Apalagi jangan sampai kita semua ngegibah ulama, ya Allah. Kadang-kadang kita berani ngegibah, kayak sekarang ini berani ngomongin HRS atau IB. Jangan stop. Ngegibah itu sudah nggak boleh, ngebatalin pahala puasa pula, sia-sia jadinya. Kemudian yang ketiga, namimah, ngadu domba. Ngadu domba ini juga membatalkan pahala puasa. Kemudian yang keempat, al-yaminul kadzibah, sumpah palsu. Kemudian yang terakhir, an-nadharu bisyahwah, mandang dengan syahwat. Ini juga tidak boleh, bahkan membatalkan pahala puasa. Coba yuk sama-sama saling ngejaga kitanya, saling ingatkan teman-temannya. Kalau perlu dia pasang status, dia pasang reminder, 5 hal yang batalkan pahala puasa. Jangan sampai kita kerjakan, sehingga puasa kita nanti benar-benar diterima sama Allah. Berhak kita pede dan husnudzon kepada Allah, puasa kita diterima. Tapi kalau kita cuma asal pede-pede aja puasa, dari habis sahur sampai maghrib misalkan baru bangun, ini juga nggak bagus. Puasa itu bukan buat hibernasi, itu dia belajar mati malahan. Jadi yang normal kayak kerjaan biasa, dijaga dari 5 hal tadi. Kemudian dia perbanyak lagi amal-amal baik, biar dia Ramadan ini betul-betul diampunkan dosanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Simak ucapan Nabi SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang puasa tapi dia tidak mendapatkan keagungan puasa sebab dirinya sendiri. Laisa lahu, sebab dirinya sendiri sebenarnya. Dia nggak dapat apa-apa jadinya, kecuali haus sama lapar.
karena dia nggak ngejaga diri dari 5 hal tadi, nggak ngejaga diri dari 5 hal tadi atau yang berhubungan dengan 5 hal tadi. Sia-sia atau sudah nahan makan, nahan minum, syahwat ya dibiarkan. Ini yang kedua kata Nabi Muhammad SAW. Makanya aku aminkan, man adraka Ramadan, kata Jibril, kata malaikat Jibril, man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahullah, mudah-mudahan Allah jauhkan dia dari rahmatnya Allah. Kemudian aku mengatakan amin. Ya Allah biha. Ini Ramadan Masya Allah, amal sunnah dapat pahala wajib, amal wajib dikali lipat berkali-kali, belum lagi dapat pahala dari puasanya, belum lagi dari niatnya, dari ngaji dan lainnya. Wah, luar biasa pokoknya. Jadi sangat mudah bagi Allah untuk ampunkan kita di bulan Ramadan. Dan kita, anak khususnya karena punya dosa, anak harus kejar itu semua. Jangan sampai anak merasa tenang, jangan sampai anak merasa cukup. Lah, nggak boleh. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, Nabi SAW mengatakan, malaikat Jibril mengatakan, man dzukirta indahu falam yusalli alaika ab'adahullah, yaitu orang-orang yang disebutkan namamu di depannya dia atau di telinganya dia dengar namamu tersebut wahai Muhammad, kemudian dia tidak mau mengucapkan salawat kepadamu, semoga Allah menjauhkan dia dari rahmatnya. Jadi gimana kalau kita dengar nama Nabi Muhammad SAW langsung salawat Allahumma shalli alaihi wasallam, langsung salawat Allahumma shalli alaihi wasallam atau sallallahu alaihi. Walhasil pokoknya jangan sampai diam, ucapkan salawat walaupun dengan lirih, Allahumma shalli alaihi wasallam. Jadi kalau dengar nama Nabi Muhammad, baca salawat, baca salawat, baca salawat, baca salawat. Nah ini kalau tadi kita nggak ngucap salawat dijauhkan dari rahmat, berarti kalau kita baca didekatkan sama rahmat. 3 hal tadi kan berarti kebalikannya gitu loh. Kalau kita bakti sama orang tua berarti makin dekat sama rahmat. Kemudian kita jaga Ramadan berarti kita dapat rahmat. Kita ngejawab salawat atau kita bersalawat ketika mendengar nama Nabi Muhammad SAW, maka otomatis kita pun berarti mendapatkan rahmat. Nah, tinggal kita pilih mau ngerjakan atau enggak. Bahkan Nabi SAW pun mengatakan, orang yang mendengar nama Nabi Muhammad SAW tapi dia nggak mau baca salawat Muhammad, dia nggak mau mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, dia nggak mau ngejawab, nggak mau bersalawat untuk Nabi SAW waktu mendengar nama Nabi Muhammad, itu digolongkan oleh Nabi Muhammad SAW orang-orang yang pelit. Yang dari riwayat Siti Aisyah mengatakan bahwasanya orang pelit nanti tidak akan bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Kalau dia sudah nggak bisa memandang wajah Nabi Muhammad, maka bagaimana dia memandang wajahnya Allah? Na'udzubillah sama na'udzubillah. Memandang zatnya Allah tapi dia nggak pernah melihat Nabi Muhammad, ya mustahil rasanya, sangat tidak mungkin. Sebab antara kita sama Nabi Muhammad, jelas Nabi Muhammad yang lebih dekat sama Allah, jelas Nabi Muhammad yang lebih didengar omongannya oleh Allah, jelas Nabi Muhammad yang pasti jujur dari ucapan dan perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, orang yang enggak ngeliat aku nanti di akhirat itu orang yang pelit. Kata Siti Aisyah, siapa? Ya Rasulullah, gal man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, yang disebutkan namaku di depannya tapi dia enggak mau bilang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dia enggak mau mengucapkan salawat. Ini 3 pesan atau 3 doa malaikat Jibril yang diaminkan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan Allah kasih kita semua taufik, hidayah dan inayah sehingga kita semua dapat melaksanakan 3 doa dapat menjauhi hal-hal yang bisa menjauhkan kita semua dari rahmatnya Allah. Dan mudah-mudahan Allah kasih kita taufik, hidayah, inayah sehingga kita semua dapat berlaku hal-hal yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepada kita dunia sampai akhirat. Dan mudah-mudahan Allah memanjangkan umur orang tua kita yang masih hidup dalam sehat walafiat, atau yang telah meninggal Allah lapangkan kuburnya, Allah berikan rahmat mereka dalam kuburnya, Allah angkat derajat mereka, Allah ampunkan dosa-dosa mereka semua. Juga guru-guru kita, mertua kita sekalipun, orang tua di antara kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umur yang masih hidup dalam sehat walafiat, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan yang sudah meninggal Allah lapangkan kuburnya, Allah ampunkan dosa-dosanya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maksudnya?